Kemudian yang kami hormati ya para pendamping program Keluarga Harapan Kabupaten Pemda. Ya, saya ucapkan pada yang hadir terima kasih. Jadi untuk hari ini pertemuan kita membahas tentang persiapan penyaluran bantuan sosial beras untuk program keluarga KPM, program Keluarga Harapan, yang insya Allah nanti akan kita distribusikan insya Allah di hari Selasa, Pak. Kita Selasa atau Rabu, tergantung persiapan kita. Jadi untuk distribusi beras ini pasti kita menemui beberapa kendala terkait pendistribusian. Saya kira teman-teman pendamping kemarin sudah melakukan koordinasi dengan aparat setempat, camat, lurah, desa ya. Jadi saya rasa hari ini teman-teman pendamping juga pasti punya oleh-oleh yang dibawa dari desa dan kelurahan ya. Apakah itu masalahnya, kendalanya di mana, atau apa pesan yang disampaikan nanti Pak Desa, silakan. Nanti kita akan rangkum di sini, kemudian kita coba mencari solusinya seperti apa. Karena bagaimanapun bantuan sosial beras ini menjadi tanggung jawab kita semua. Baik itu Bulog, pihak DNR, SDM PKH yang menjadi bagian daripada pendistribusian bantuan sosial beras dalam rangka penanggulangan COVID-19. Di sini tengah hadir Kepala Dinas Sosial, mungkin alangkah baiknya kita mendengar arahan dari beliau terkait pendistribusian bantuan sosial beras ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kansilop beserta jajarannya, para kepala gudang. Saya hormati transporter ya, beserta timnya. Yang saya hormati Adinda Porkap PKH bersama teman-teman pendamping PKH yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada pagi hari yang cerah ini, kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bisa bertatap muka di tempat ini. Ini terkait juga dalam penyaluran beras bantuan ya, bantuan dari Kementerian Sosial pemerintah pusat untuk KPM, Keluarga Penerima Manfaat PKH, program Keluarga Harapan. Itu diberikan bantuan COVID dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini dalam bentuk sembako barang, artinya beras 15 kg selama 3 bulan. Tetapi saya kira rencananya bulan ini langsung 2 bulan ya. Berarti 30 kilo. Sesuai informasi dari Bapak Kansilop, bahwa itu nanti berasnya kemasan 15 kg per sak. Berarti yang disalurkan adalah 2 sak per KPM. Dan kalau saya tidak salah informasi bahwa kualitas berasnya itu kualitas medium ya, medium. Jangan nanti mau disamakan dengan kualitas sembako BPNT, karena BPNT kualitasnya premium di dalam pedu. Tapi insya Allah Pak Kansilop ini sudah menjamin bahwa
sama aja dengan kualitas premium beras, insya Allah. Jadi saya kira tidak ada masalah. Nanti juga kami sudah sepakat Pak Kansilok sebelum diluncurkan ini bantuan beras, kami bersama dengan Kasatgas Bansos Polres akan meninjau gudang tempat penampungan beras itu sebelum diluncurkan. Sama dengan dulu waktu Rastra, kemudian awal-awal BPNT, saya juga langsung turun ke gudang. Nah, yang utama perlu kita bahas pada hari ini adalah kesepakatan kita pendistribusian penyaluran beras ini. Karena di dalam surat itu kan langsung ke KPN. Tetapi kita juga menyadari betapa sulitnya kalau transporter ini harus langsung ke masing-masing KPN. Oleh karena itu, kami tadi berbincang bahwa mungkin hanya sampai pada titik distribusi ya, titik distribusi. Atau kalau bisa, sekedar saran saya, jika memungkinkan sampai pada titik bagi. Karena kalau kemarin pada saat BPNT itu, pada saat Rastra, kita sepakat titik distribusi itu adalah pada kantor desa lurah. Nah, yang saya khawatirkan adalah jangan sampai masyarakat ini menganggap bahwa ada lagi jaring pengaman sosial dari kabupaten, sehingga rame-rame ke kantor desa lurah. Padahal yang ditujukan hanya PKH. Ini kasihan nanti Pak Desa dan Pak Lurahnya. Yang kedua, bisa saja terjadi penumpukan warga. Nah, ini agak berat. Ini jika bisa dipertimbangkan, Pak. Maksud saya itu titik bagi, bagaimana kalau kita majukan lagi sedikit ke ketua-ketua tempat ya, ketua kelompok P2K2 gitu, tempat P2K2. Apalagi kalau rumah ketua itu bisa dilewati mobil. Ini mohon dipertimbangkan. Kalau memang terlalu berat, bisa saja dalam satu kelurahan satu saja titik bagi, meskipun di situ ada 2 kelompok atau 3 kelompok. Mohon teman-teman, jika ini transporter setuju, kita sepakatkan saja ketua kelompok yang terdekat dan bisa dilalui mobil, komunikasikan dengan ketua kelompoknya, bisa tidak menampung berasnya di situ. Jika memungkinkan 2 kelompok dalam satu kelurahan, ya nggak apa-apa, 2 titik tempat penyaluran, karena tidak terlalu berjauhan, Pak. Itu kalau dimungkinkan. Yang saya khawatir tadi kalau langsung kita putuskan untuk di kantor desa lurah, berbondong-bondong masyarakat, karena kita punya ada program dulu JPS, Pak, Jaring Pengaman Sosial, pemerintah kabupaten itu pernah menurunkan, dan tidak semua dapat JPS. Kebetulan desa tidak ada yang dapat. Nah, ini jangan sampai ada orang luar mengatakan, ini pemerintah memberikan bantuan, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Ini sudah ada yang punya, masing-masing PKH sudah yang pemiliknya. Tetapi kalau tidak mereka tahu, kemudian memberi isu ke masyarakat, ini bahaya. Ini terjadi pada saat JPS, Pak. Kita sudah bagikan kartu, artinya semacam pemanggilan. Ada yang 1 lembar itu kertas
untuk masing-masing calon penerima. Nanti kalau dia datang, dia bawa itu, dia difoto. Tapi banyak yang datang bukan yang dipanggil. Ini karena ada memang orang yang sengaja menghembuskan bahwa itu semua dapat. Padahal ini tidak. Jadi akhirnya kerepotan Pak Lurah, Pak Lurahnya. Nah ini yang saya khawatir, tiba-tiba di drop di kantor desa terutama. Karena dulu tidak ada GPS-nya kantor desa. Kenapa tidak dapat GPS? Biar saya sedikit gambarkan, jangan sampai ada teman-teman juga tidak paham ini, sehingga nanti bisa memberi informasi yang tidak jelas. Sebenarnya desa itu kemarin awalnya kita persiapkan juga semua dapat. Tetapi karena di desa itu ada BLT desa, bahwa ada ketentuannya, jika dana desanya sampai sekian miliar, sekian ratus juta, itu harus dia kasih keluar sekian juta atau sekian persen untuk BLTDD. Nah, di Kabupaten Pindrang ini hanya ada 2 desa yang 100% mengeluarkan sesuai dengan petunjuk pemerintah, petunjuk Menteri Desa, bahwa maksimal sekian. Yang lain itu tidak ada yang maksimal. Sehingga pertimbangannya Pak Bupati, jika desa-desa ini juga dikasih GPS, nanti kepala desa bisa jadi sasaran empuk aparat pengawasan. Bahwa ternyata masih ada orang yang tidak mampu, sementara dana desanya tidak dikeluarkan untuk BLT desa. Meskipun kenyataan banyak yang masih butuh bantuan, tapi tidak diberikan. Nah, akhirnya kita putuskan sepakat, ya desa tidak usah. Ada yang 2 itu, yang maksimal. Pak Bupati siapkan, tapi kepala desanya yang minta, dan tidak usah Pak, karena solider dengan kepala desa lain. Akhirnya ya solider kepala desa, masyarakat yang korban. Apa boleh buat? Nah inilah yang saya pikirkan tadi. Dari kemarin ini saya berpikir, saya juga bincang-bincang dengan Korkap, bagaimana pengaturannya. Kalau bisa tak sampai pada titik bagi, nanti kita minta tolong teman-teman, adik-adik dari pendamping untuk bekerja sama, menyampaikan kepada warga PKH yang didampingi. Ini juga muncul gagasan ketemu seperti ini ketika saya bincang-bincang dengan Korkap PKH. Ya udahlah, bagaimana caranya kerjasama dengan antara PKH pendamping Korkap dengan transporter bisa terjalin sehingga bisa dicapai. Karena saya yakin jika harus transporter langsung ke masing-masing KPM, saya yakin bisa berbulan-bulan baru selesai. Tapi kalau dibangun kerjasama antara pendamping PKH dengan transporter, saya kira apa yang kita harapkan bisa cepat selesai dan bisa sukses. Di dalam rangka penyaluran bantuan ini, saya juga minta tolong kepada teman-teman pendamping PKH, lagi-lagi harus mengingatkan bahwa KPM PKH yang datang mengambil beras itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai kerinduan yang lama berbulan-bulan tidak pernah P2 karena COVID, semangat ketemunya menggebu-gebu, ada pendamping datang, akhirnya bikin acara karena lama mungkin tidak pernah P2K2, tidak memperhatikan protokol kesehatan. Saya minta tolong ya, ini harus tegas. Sekarang ini sudah ada perbu yang tidak pakai masker bisa denda
dan bisa sanksi sosial di Kabupaten Pindrang. Sudah ada peraturan bupati. Jadi ini juga untuk keselamatan kita semua. Bagaimana COVID-19 bisa betul-betul kita putuskan mata rantai penyebarannya. Itu harus kesadaran bersama. Ya, kuncinya itu tadi, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Jadi jangan menganggap remeh bahwa saya kan kuat. Ya, ada juga isu di luar bahwa itu sebenarnya COVID hanya bisnis. Ya udahlah, yang mereka anggap begitu silakan. Tetapi apapun adanya, bahwa pemerintah meminta warganya untuk betul-betul memperhatikan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita bersama. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa hasil, mendapat hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita sepakati, apa yang kita rencanakan bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya mohon maaf agak terlambat ya, karena terus terang saya lupa. Saya sempat lupa kalau hari ini rencana pertemuan yang beras untuk KPMPK. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pindrang, yang saya hormati Pak Fajri selaku Kota PKH, yang saya hormati Mas Fajrin selaku perwakilan dari DNR Kantor Pusat, Mas Fajri dari perwakilan DNR Kantor Pusat, yang saya banggakan teman-teman PKH, serta di sini, oh ya mohon maaf, saya mungkin mau perkenalkan diri dulu. Kebetulan saya sendiri Muhammad Junaidi, selaku Pincapem Bulog Pindrang. Jadi kebetulan Bulog sendiri mendapat penugasan dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan beras bantuan COVID-19. Itu untuk sebanyak 3 alokasi, cuma dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama yang akan diluncurkan itu untuk 2 alokasi, yaitu Agustus dan September. Nah, itu yang akan dalam waktu dekat kita luncurkan. Itu masing-masing per alokasi jatahnya 15 kilo. Jadi alokasi tahap pertama langsung 2 alokasi, nanti alokasi tahap kedua 1 alokasi. Dengan jenis beras yang kami siapkan itu beras medium. Beras medium pun kami serap dari penggilingan Pindrang juga, seperti itu. Jadi tadi tujuannya saya memperkenalkan Kepala Gudang. Saya mohon kerjasamanya teman-teman PKH. Jika ada kesulitan atau mengalami masalah tentang berasnya, kita koordinasikan secepatnya. Seperti itu. Terus untuk kegiatan ini sebenarnya sudah lama pihak kami tunggu untuk kita bertatap muka. Untuk penjelasannya, untuk penyalurannya seperti itu. Kebetulan teman pengangkut transporter atau DNR yang untuk wilayah Sulawesi itu diwakili oleh DNR baru punya kesempatan pada saat sekarang ini. Jadi kami harapkan juga nanti penyalurannya dapat berlangsung cepat sesuai dengan titik yang dari arahan Pak Kadis tadi, arahan beliau yang sampai ke kelompok titik bagi biar mempermudah teman-teman PKH juga dalam kontrol pada saat penyaluran. Seperti itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, 1000 mungkin kisaran KPM-nya ada di angka 50 ribuan, 180 ribu. Nah, luar biasa ya, sendiri ini. Jadi kalau teman-teman tidak bantu, memang Mas Fajri bisa meninggal di Sulawesi Selatan. Iya. Meninggal di jalan. Jadi mohon bantuannya teman-teman. Nanti untuk permasalahan tentang bagaimana sistem distribusi mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenarnya seperti apa kontrak antara DNR dengan Kementerian Sosial. Yang jelasnya kalau teman-teman pendamping, kalau tugasnya dari Kementerian Sosial itu sederhana. Hanya yang pertama memastikan kuantitas dan kualitas beras itu sesuai. Ya. Kemudian memastikan bahwa penerima bantuan ini menerima berasnya. Jadi penerima bantuan PKS dipastikan menerima bayarnya. Kemudian memastikan bahwa mereka tanda tangan berita acara. Sederhana. Tapi kita coba membuat itu tidak sederhana itu ya. Karena seperti saya sampaikan di awal bahwa Mas Fajri ini cuma sendiri. Oh ya, kalau saya membantu berarti teman-teman pasti akan berpartisipasi lebih di kegiatan ini. Oke, jadi seperti itu mungkin teman-teman nanti bisa sampaikan apa kendalanya, mari kita selesaikan di sini persoalannya. Supaya untuk distribusi hari Selasa atau Rabu nanti bisa berjalan dengan kalau di situ kita